Seperti kalian semua baik-baik saja. Nah, hari ini kita kembali di mata pelajaran IPS. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar bagaimana para pahlawan kita memperjuangkan bangsa kita ini sampai dikatakan merdeka. Nah, begitu banyak perjuangan mereka yang harus mereka hadapi. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi ini dan harap kalian semua siap dan memperhatikan materi di bawah ini. Selanjutnya adalah agresi dan perjanjian. Pidato Ratu Wilhelmina yang menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara persemakmuran Commonwealth membuat Belanda kembali menguasai Indonesia. Belanda mengirim ultimatum namun Republik Indonesia menolaknya. Nah, tanggal 21 Juli 1947 Belanda serentak menyerang daerah-daerah Indonesia. Penyerangan Belanda ini dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Pejuang Indonesia tidak dapat melawan kekuatan pasukan dan persenjataan Belanda. Akhirnya TNI menggunakan peti gerilya untuk melawan Belanda. Australia dan India mengecam agresi militer Belanda sehingga wakil mereka di PBB mendesak masalah Indonesia dibahas di Dewan Keamanan. PBB pun memerintahkan senjata-senjata bagi Belanda dan Indonesia. Agresi militer Belanda I resmi berakhir 4 Agustus 1947 atas serang Komisi 3 negara yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Belanda dan Indonesia berunding di atas kapal USSR Renville milik AL Amerika Serikat. Hasil perundingan ditandatangani pada 17 Januari 1948. Para perundingan Renville delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin, sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdelkader Wijaya-Mojo, seorang Indonesia yang memihak Belanda. Isi perjanjian Renville. Yang pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Yang kedua, tentara Republik Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang diduduki Belanda. Belanda terus menekan Indonesia. Perundingan sering dilakukan tetapi Belanda selalu menjadi pihak yang diuntungkan. Lalu pada tanggal 8 Desember 1948, Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Pada 19 Desember 1948 pukul 6 WIB, agresi militer Belanda II mulai dilakukan. Kemudian Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap dan ditawan Belanda. Presiden Soekarno dibuang ke Prapat yaitu di Sumatera Utara, sementara Wakil Presiden Muhammad Hatta dibuang ke Pulau Bangka. Setelah menawan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Belanda mengumumkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Hal ini membuat TNI dan rakyat marah sehingga pada tanggal 1 Maret 1949 dilancarkan serangan umum 1 Maret. TNI dan rakyat berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Usaha para pahlawan kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagai generasi muda, kita pun harus mempertahankan apa yang sudah dicapai para pahlawan dan melanjutkan cita-cita mereka. Oke guys, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga materi ini kalian bisa mengerti dan memahaminya. Thank you.